Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari mara bahaya dan musibah serta penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari Mahfudhat kelas 5. Kemarin kita telah membahas Quran surat Fatir ayat 28 dan Al-Anbiya ayat 7. Sekarang kita memasuki halaman 7 7 sampai 8. Qala Allah tabaraka wa ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ustaz ulang sekali lagi. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Anak-anak sekalian, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang menerima hikmah adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan, orang-orang yang benar-benar mendapatkan kebaikan yang banyak. Siapa sih yang orang yang mendapatkan hikmah itu? Adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika orang tersebut mendapatkan hikmah, maka dia itu mempunyai pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, setiap langkahnya, setiap amalnya, setiap pekerjaannya, dia selalu timbang-timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika perbuatannya itu akan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia tinggalkan. Dan ketika perbuatannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mengerjakan perbuatan tersebut. Jadi ini anak-anak, Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Dan di akhir ayat Allah menegaskan bahwa yang bisa mengambil pelajaran hanya orang-orang yang berakal. Artinya ketika ada orang diberi pelajaran kemudian dia tidak mau diberikan tambahan ilmu, padahal Allah sendiri mengajarkan dalam ayatnya kita untuk berdoa, mengajarkan kita agar berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Lah, kalau ada orang yang kemudian diberi pelajaran kemudian dia tidak mau, berarti orang tersebut adalah orang yang tidak berakal. Karena Allah menyatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah dan hanyalah orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Kemudian selanjutnya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Rawahu Ahmad. Ustaz ulang, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Sekali lagi, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Rawahu Ahmad. Bukan termasuk golongan umatku, yakni orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang yang alim. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah umatnya banyak. Nabi Musa
umatnya juga banyak. Hanya saja umatnya Rasulullah lebih banyak. Akan tetapi ada di antara umat Rasulullah ini adalah orang yang tidak dianggap sebagai umatnya. Kira-kira gimana ya? Ada seorang mukmin, seorang Islam ya, seorang Muslim. Kemudian dia tidak dianggap sebagai umatnya. Kira-kira gimana? Umatnya siapa? Kalau memang bukan umatnya Rasulullah. Siapa orang yang tidak diakui sebagai umatnya Nabi? Adalah mereka yang tidak mau menghormati yang lebih tua. Tidak menghormati orang tuanya. Tidak menghormati gurunya. Tidak menghormati ustadznya. Tidak menghormati orang yang telah mengajarinya ilmu-ilmu. Khususnya ilmu agama. Nah, orang macam begini ini tidak diaku sebagai umatnya Nabi. Wah, berarti kan sangat menakutkan ya anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sayang kepada yang lebih kecil. Tidak sayang kepada yang lebih muda. Nah, ini juga tidak dianggap sebagai umatnya Nabi. Mentang-mentang misalnya ini, mentang-mentang kakak kelas, langsung dia berlaku zalim kepada adik kelasnya. Oh, nggak boleh. Mentang-mentang dia adalah pemimpin, ya, kemudian dia berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Oh, nggak boleh. Mentang-mentang dia itu seorang kakak, lalu tiba-tiba dia selalu mengganggu dan menyakiti adiknya. Oh, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 adalah orang yang tidak mengetahui hak seorang yang alim. Tidak mengetahui haknya guru. Apa haknya guru? Apa haknya seorang alim? Apa haknya seorang ustadz? Adalah cukup satu, dihormati saja. Walaupun ustadz, guru, kiai tidak minta penghormatan. Nggak ada ceritanya seorang ustadz bilang, ayo hormati saya. Nggak ada. Kecuali ustadz gadungan. Atau nggak ada seorang guru bilang, ayo hormati saya. Kalian harus nunduk di depan saya. Nggak ada. Tapi seorang murid itu harus mengetahui bahwa hak dari seorang guru diantaranya adalah dihormati. Cara menghormatinya gimana? Apakah harus nunduk di depannya? Nggak harus. Ya, nggak harus. Ya. Terus gimana caranya? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apakah semua perintahnya? Oh, tidak tentu juga. Perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Rasulullah. Dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan As-Sunnah. Kalau kemudian memerintah sesuatu yang bertentangan dengan agama, misalkan ada ustadz atau guru misalnya ini, ayo kamu harus mencuri. Maka gimana? Apakah harus taat? Oh, enggak boleh. Enggak boleh ikut perkataan guru yang seperti ini. Jadi begitu ya anak-anak, silakan anak-anak nanti dibaca ulang-ulang sampai lancar, waktunya masih lama. Setelah lancar baru kemudian disetorkan ke Ustadz. Baik, ini saja dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.